Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, jadi di video kali ini gue ingin kita mengenal lebih dekat aja kepada pelatih timnas Indonesia saat ini, yaitu Patrick Steven Kluivert atau Patrick Kluivert ya, yang kita tahu sudah menekan kontrak sejak sudah diresmikan tanggal 12 Januari lalu sebagai pelatih timnas Indonesia, dan sekarang dia dan asistennya sedang bekerja. Di Belanda sekarang, dimana kita tahu Patrick Kluivert ini sedang mencoba untuk mendekati naturalisasi yang lain, sementara asisten pelatihnya Alex Pastoor dan Daniel Ladzat ini sedang memantau pemain diaspora yang ada di Eropa. Jadi lagi bagi-bagi tugas lah. Oke, kita akan mengenal sedikit lebih dekat dengan Patrick Kluivert, dimana kalau yang sudah mengikuti bola dari tahun 90-an pasti sudah mengenal sosok Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ini sebenarnya punya karir yang cukup pendek ya, dimana Kluivert ini nggak sampai 15 tahun karirnya, nggak terlalu lama. Masa peaknya tuh nggak sampai 15 tahun. Jadi dia memang sudah bersinar sejak muda. Bakatnya ini sudah sangat terlihat di Ajax semenjak bahkan di usia yang masih 14-15 tahun itu sudah tercium oleh banyak tim besar. Jadi memang kelihatan, dan Patrick Kluivert ini adalah anak dari legenda Curacao yaitu Kenneth Kluivert. Jadi memang bakat sepak bolanya memang sudah turun sejak kecil dari ayahnya. Jadi dan juga dia ibaratnya menempuh pendidikan bola di Ajax, bisa dibilang di tempat pembinaan bola terbaik yang ada di Belanda. Jadi ya, karir Kluivert bisa dibilang sangat mulus lah. Sangat mulus hingga akhirnya di tahun 94, setelah menimba bola selama 10 tahun sejak umur 7 tahun, Patrick Kluivert akhirnya resmi ke tim senior, menekan kontrak profesionalnya di usia 18 tahun. Dan di musim pertamanya bersama Ajax, dia langsung gemilang. Tidak butuh waktu lama untuk Patrick Kluivert untuk mendapatkan karir yang bagus, karena di musim pertamanya dia berhasil membawa Ajax juara Liga Champions Eropa. Dan Patrick Kluivert menciptakan satu-satunya gol ke gawang Barcelona ya, gue lupa deh, ke gawang Barcelona kalau nggak salah, gawang AC Milan, gue lupa ya. Dia intinya menciptakan satu-satunya gol di final yang membawa Ajax juara Liga Champions di tahun pertamanya, di tahun debutnya. Kemudian gak hanya itu, Patrick Kluivert juga debut di timnas Belanda di tahun 94 juga. Jadi memang setelah dia ibaratnya naik ke kelas profesional, dia langsung diandalkan di semua tim yang dia bela, di timnas Belanda dan juga di Ajax. Jadi karir yang luar biasa untuk seorang Patrick Kluivert. Dan dia di Ajax juga nggak terlalu lama ya, dimana kita tahu banyak sekali tim besar yang menginginkan jasanya, apalagi dia mencetakkan gol di final UCL, dan juga di timnas Belanda mainnya luar biasa. Kemudian dia pindah ke AC Milan yang saat itu lagi gila-gilanya AC Milan tuh. Tapi di AC Milan dia nggak terlalu bersinar ya, dia tenggelam bisa dibilang. Dimana di AC Milan dia cuma menciptakan 6 gol dalam semusim, yang membuat ibaratnya ekspektasi tinggi yang dibebankan kepada Kluivert itu di saat itu menjadi hancur gitu. Dan itu membuat Kluivert ibaratnya banyak tidak disukai oleh fans Milan. Dan itu yang membuat akhirnya Kluivert tidak bertahan lama di AC Milan, cuma 1 musim, dan akhirnya Kluivert pindah ke tim besar lainnya, dimana Kluivert akhirnya pindah ke Barcelona. Disinilah nama Kluivert mulai melegenda ya. Kenapa? Karena Kluivert waktu itu yang berduet dengan Rivaldo menjadi duo, bisa dibilang adalah duo paling menakutkan di zamannya. Kluivert dan Rivaldo menjadi duo terbaik lah bisa dibilang di zamannya. Dimana Rivaldo dan Kluivert ini
jumlah golnya sangat banyak untuk Barcelona di zaman itu. Kluivert menghabiskan total 1, 2, 3, 4, 5, 6 musim ya. 6 musim di Barcelona, dimana saat itu dia berapa musim, 4 atau 5 musim berduet dengan Rivaldo, dan menghasilkan lebih dari 100 gol dia dan Rivaldo, dimana Kluivert menciptakan 90 gol, Rivaldo menciptakan sekitar 70-an, 70 atau 80 gol di zaman itu. Jadi memang ini duo yang sangat menakutkan saat itu. Tapi sayang di Barcelona dia tidak mendapatkan UCL ya. Masih tidak mendapatkan UCL. Agak susah ya emang mendapatkan UCL di saat itu. Jadi gagal bisa dibilang mendapatkan trofi tertingginya. Kluivert pun bisa dibilang tidak mendapatkan Ballon d'Or juga. Jadi bisa dibilang karir Kluivert kayaknya stuck di situ-situ aja semenjak dia menang UCL, menjadi racing star yang luar biasa. Bisa dibilang menjadi racing star di Ajax. Setelah itu karirnya sebenarnya agak stuck ya. Jadi tidak ada lagi peningkatan. Kan biasanya kalau menjadi racing star itu pasti EDN-nya menjadi pemain terbaik dunia atau mendapatkan Ballon d'Or, tapi ini tidak berlaku untuk Kluivert, sayang sekali. Di timnas Belanda juga dia sangat perform, dimana Patrick Kluivert di timnas Belanda pernah mencetak gol ke gawang Brazil dengan sundulannya yang ikonik. Tapi sayangnya Belanda waktu itu melawan Brazil tetap kalah meskipun dia menciptakan gol sundulan yang ikonik itu. Kemudian karirnya setelah keluar dari Barcelona sudah tidak lagi mulus ya, karena beberapa kali dibekap cedera juga. Tidak terlalu mulus. Dia pindah di tahun 2004 dia pindah ke Newcastle United. Dan tidak lama ya di Newcastle pun, cuma semusim aja, karena dia udah mulai banyak terganggu dengan cedera dan segala macamnya. Dia ibaratnya kondisinya sudah sangat terganggu lah, kondisi peaknya, dimana dia di Newcastle pun cuma menciptakan 6 gol dari 25 pertandingan. Kemudian dia pindah lagi ke Valencia, pindah lagi ke PSV, dan pindah lagi ke Lille. Dan akhirnya setelah struggle dengan cederanya, dia struggle juga dengan karirnya, akhirnya Patrick Kluivert memilih untuk pensiun sebagai pesepak bola ya di usia yang masih cukup muda lah sebenarnya, 34 tahun. Di usia yang masih cukup muda. Jadi bad luck ya untuk Kluivert. 33 tahun ya, 33 tahun apa 34 tahun. Intinya dia tidak mencapai usia yang dia biasanya kan orang pensiun tuh di usia 39 atau 40, tapi Kluivert 34 tahun tuh udah pensiun ya. Bad luck. Jadi karir yang sebenarnya bagus di start di awal, tapi gonjang-ganjing di tengahnya, dan akhirnya ya berakhir dengan cukup tragis sebenarnya untuk pemain sekelas Kluivert. Di timnas Belanda pun dia pensiun di tahun 2004 ya. Setelah Euro dia pensiun karena dia tidak lagi mendapatkan performa peaknya di tahun 2004. Di timnas Belanda dia tetap bermain 79 pertandingan dengan menciptakan 40 gol. Jadi cukup manis ya sebenarnya di Belanda, dan dia menjadi salah satu striker terbaik Belanda di saat itu. Dimana dia tuh kan sebenarnya berebut posisi dengan Ruud van Nistelrooy ya, yang secara usia sama dengan dia, sama persis malah kalau nggak salah. Kayak gitu. Setelah pensiun di tahun 2008, dia mencoba peruntungannya di kepelatihan. Dia sempat menjadi asisten pelatih di AZ Alkmaar, dan disinilah Patrick Kluivert bertemu Tom Haye. Dimana saat itu Tom Haye itu ada di akademi AZ Alkmaar, dan akhirnya Kluivert bertemu dengan Tom Haye ketika dia menjadi asisten di AZ Alkmaar. Karirnya tidak terlalu baik di AZ, kemudian dia pindah ke Brisbane Roar, juga tidak terlalu baik. Kemudian dia pindah terus di NEC, kemudian dia sempat menjadi asisten timnas Belanda juga, asistennya Van Gaal ya. Kemudian dia sempat di Curaçao juga, tapi tidak baik juga karirnya. Kemudian dia sempat ada di Young Ajax, sempat jadi pelatih timnas Kamerun juga, dan akhirnya
setelah karir yang kurang baik di tahun kemarin bersama Adana Demirspor, dan akhirnya sekarang dia mencoba peruntungan baru menjadi pelatih timnas Indonesia. Itu adalah perjalanan seorang Patrick Kluivert ya. Perjalanan seorang Patrick Kluivert. Dan memang setelah dia ibaratnya gini ya, setelah Kluivert mendapatkan karirnya yang baik di Barcelona, di Ajax, di AC Milan, di Barcelona, setelah tahun 2004 itu adalah titik balik seorang Kluivert. Dia yang jadi legenda, dia yang menakutkan, dia striker yang menakutkan. Setelah tahun 2004 seolah Kluivert ini hilang. Dan katanya, gue nggak tahu ya, kalau kata banyak berita Belanda itu katanya karena gaya hidupnya yang buruk, itu yang membuat karirnya singkat. Ibaratnya performa peaknya itu cuma dari tahun 94 sampai 2004, cuma 10 tahun bahkan peaknya, sejak usia 18 sampai 28. Setelah itu dia sangat struggle dengan karirnya. Bahkan setelah pensiun pun, setelah menjadi pelatih pun, di karir kepelatihannya pun dia sangat struggle. Jadi memang ya, balik lagi, gaya hidup ini sangat mempengaruhi ya ternyata karir seseorang. Makanya teman-teman apalagi yang sedang berkarir untuk timnas Indonesia, teman-teman yang ingin berkarir ibaratnya panjang di sepak bola, gaya hidup itu sangat penting. Gaya hidup sebagai seorang profesional sebagai seorang atlet ya, itu sangat penting. Terbukti Patrick Kluivert tidak panjang karirnya, padahal sebenarnya kalau misalkan Kluivert karirnya panjang dengan bakat sebesar itu, dia bisa aja menangin Ballon d'Or di usia 30-an. Tapi karena gaya hidupnya buruk, jadi ya karirnya tidak panjang dan dia malah struggle di usia yang masih, bahkan waktu itu belum menyentuh 30 ketika dia 2004 kan. Di 2004 kan umur Kluivert belum 30, masih 28 tahun. Tapi dia sudah struggle dengan karirnya. Jadi bad luck untuk Patrick Kluivert. Semoga di timnas Indonesia dia bisa perform ya. Dia bisa perform ya, ibaratnya tidak lagi mengulangi gaya hidupnya yang jelek di saat itu. Dimana sekarang adalah di timnas Indonesia sekarang adalah kesempatan kedua untuk Kluivert mengharumkan lagi namanya, mengembalikan lagi namanya. Karena sekarang pun dia ibaratnya udah diberi asisten yang luar biasa. Alex Pastoor dan Danny Lanzat ini adalah dua sosok asisten pelatih yang harum namanya di Belanda, yang sudah sangat berpengalaman. Jadi harusnya Kluivert bisa sukses di timnas Indonesia dengan segala nama besarnya. Apalagi kalau dia memang punya niatan untuk berubah, ibaratnya ingin mengharumkan lagi namanya, harusnya Kluivert bisa 200% memberikan tenaganya untuk timnas Indonesia. Oke, gitu aja guys. Sekian sekilas tentang Patrick Kluivert. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, support my YouTube channel, dan see you di konten-konten gue selanjutnya guys ya. Bye.